Pada para menteri, para pejabat, para birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, sekali lagi, saya pastikan, pasti akan saya copot. Indonesia ini merdeka, Indonesia ini lepas dari jajahan kolonial, itu karena perjuangan oleh semua agama, bukan hanya Islam. Umat Muslim, Kristiani, Hindu, Buddha, Konghucu, dan semua agama yang ada di Indonesia pada waktu pergulakan kemerdekaan mereka terlibat. Sehingga maka penting ukhuwah watoniyah ini kemudian kita bangkitkan kembali, agar tidak ada satu kelompok pun, tidak ada satu agama pun yang mengklaim merasa paling memiliki negara ini. Semua berhak memiliki negara ini. Itu bukan masalah edarannya, tapi bagaimana seorang pejabat publik di level menteri agama, betul, di level menteri mempunyai narasi yang tidak bisa diterima oleh kita semua umat muslim. Jadi kalau dibilang itu bukan analogi, itu bohong. Itu bukan sesuatu untuk yang bisa dibenarkan. Itu adalah murni analogi. Analogi sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perumpamaan, perbandingan, satu narasi nalar yang induktif, yang dimana Yakut Khalil ini jelas-jelas menyampaikan, tidak membandingkan secara langsung atau tidak langsung, tapi menyebutkan kata hewan dalam konteks azab. Jadi auzubillah misalik, Menteri Agama, Menteri Agama. Jadi kalau di dalam dunia intelligence, di dalam dunia kecerdasan, ada sesuatu yang psikopatologis, ada sesuatu yang sosial patologis di alam sadarnya Pak Menteri. Menteri Agama Gus Yakut Khalil Qaumas baru-baru ini angkat suara soal dirinya yang didemo untuk mundur dari jabatan Menteri Agama. Gus Yakut didemo terkait pernyataannya soal surat edaran aturan volume adzan yang berbuntut panjang. Gus Yakut dianggap menyamakan adzan dengan suara gonggongan anjing. Atas tuntutan dirinya mundur dari jabatan Menteri Agama, Gus Yakut angkat suara di hadapan anggota Gerakan Pemuda alias GP Ansor serta Banser. Ia meminta anggotanya tetap merawat kebinekaan di Indonesia. Memang tidak mudah, tapi saya yakin sahabat-sahabat ini pasti istiqomah. Saya yakin sahabat-sahabat ini pasti tegak lurus untuk Indonesia. Saya titip ini sahabat-sahabat sekalian, kalau hari ini ada terpaan, ada badai yang sedang menyerang sudah enggak apa-apa. Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam perjuangan menegakkan Islam itu juga enggak mudah. Beliau dicaci, dimaki, dilempari kotoran. Ungkap Gus Yakut Khalil Qaumas. Dalam kesempatan itu, Gus Yakut pun meminta GP Ansor tidak boleh berhenti memperjuangkan kebaikan. Kita tidak boleh berhenti menegakkan Indonesia. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Sebelumnya diberitakan, Menteri Agama Gus Yakut menjadi sorotan terkait ucapannya soal adzan dan gonggongan anjing. Bahkan kelompok PA212 telah menggelar aksi bela Islam di kantor Kementerian Agama pada Jumat 4 Maret 2022. Mereka menuntut Gus Yakut mundur dari Menteri Agama karena telah menistakan agama Islam. Namun sayang, tuntutan tersebut kembali ditolak pihak kepolisian. Di lain itu, Ketua Umum Presidium Alumni PA212 Selamat Ma'arif mendesak Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas agar segera melontarkan permintaan maaf kepada umat Islam akibat pernyataan tua masjid. Selamat mengatakan adanya perumpamaan kalimat adzan dengan suara gonggongan anjing merupakan perumpamaan yang tidak seimbang. Bagi kita, kalimat adzan itu mulia, panggilan untuk ibadah, sedangkan satunya najis, mughalladhah, makanya tidak seimbang membandingkan hal tersebut.
ungkap selamat dalam acara Total Politik pada Minggu 6 Maret 2022. Selamat Ma'arif menjelaskan dia telah memerhatikan Yakut sejak lama, namun hingga saat ini umat Islam belum mendengarkan permintaan maaf dari beliau. Sebetulnya kita sudah memperhatikan lama, tapi Pak Menteri ini memang sombong, angkuh. Sampai hari ini kita belum mendengarkan statement minta maaf dari beliau. Bahkan lebih lanjut, langkah Yakut justru menunjukkan keangkuhannya sebagai menteri, karena tidak hanya enggan meminta maaf, Yakut justru melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Ini Pak Menteri gak jelas, ngeles, bahkan Pak Menteri melaporkan balik dugaan tersebut. Sombong benar, minta maaf bukan suatu yang hina sebenarnya, enggak layak dipertahankan. Bahkan Selamat Ma'arif menambahkan, beberapa pihak telah melaporkan penistaan tersebut ke pihak berwajib. Namun jika pelaporan tersebut seakan-akan dilindungi dan tidak berproses, maka akan ada demo berjilid-jilid. Jadi sampai kapanpun kita akan tuntut untuk kita proses. Kalau ini seakan dilindungi dan tidak diproses, maka kami akan terus demo berjilid-jilid, ungkap Selamat Ma'arif dalam acara Total Politik pada Minggu 6 Maret 2022. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyebut penguatan masjid menjadi salah satu program prioritas yang harus segera dilakukan. Pihaknya saat ini tengah menyusun roadmap untuk hal itu. Kementerian Agama harus segera melakukan penguatan masjid. Masjid kita perkuat lagi sebagai pusat peradaban. Peran masjid harus diperkuat tidak hanya untuk penguatan spiritual, tapi juga menjalankan fungsi lainnya, kata Yakut kepada wartawan pada Jumat 4 Maret 2022. Yakut menilai saat ini menjadi kesempatan yang penting untuk melakukan penguatan peran masjid. Terbitnya surat edaran tentang pengeras suara masjid bisa menjadi momentum mewujudkan hal itu. Saat ini momentum di mana semua orang tahu tentang adanya surat edaran nomor SE 05 tahun 2022 yang mengatur penggunaan pengeras suara. Ini kesempatan kita untuk memberikan program penguatan kepada masjid. Tolong momentum ini digunakan sebaik-baiknya, kata Yakut kepada wartawan pada Jumat 4 Maret 2022.